eh, kalau kita sedang punya usaha, kebetulan anak punya usaha kecil-kecilan ya. Dulu anak pakai modal itu dari bank, itu pakai bank, nggak bisa dipungkiri dah. Setelah anak mulai belajar, anak mulai mengevaluasi lah bahwa anak ini kayak ada keliru begitu. Cuman belum 100% bisa ninggalkan ini kan. Anak masih bergantung sama bank meskipun tidak nambah lagi begitu. Sudah bertekad tidak nambah. Cuman yang sisa di sana itu belum bisa anak lunasi dalam waktu segera gitu. Sedangkan misalkan anak bisa aja melunasi dengan menjual aset, misalkan jual rumah, tutup begitu. Tapi kan kalau dengan cara itu penghidupan anak bisa istilahnya berakhir lah karena rumah dijual untuk nutup si riba ini. Nah, boleh enggak kita sudah bertekad untuk tidak berhenti dari menggunakan modal dari bank ini, kemudian anak bertekad untuk melunasi bertahap dan anak tidak bertekad untuk tidak nambah lagi gitu, selesai sampai di sini. Cukup enggak dengan cara itu atau anak memang harus menjual aset untuk menyelesaikan si riba ini, pinjaman di bank ini? Tapi ya memang benar, yang namanya transaksi ribawiyah itu sangat menyiksa pelakunya ya, karena memang ada yang namanya denda dan jatuh tempo di sana, yang menjadikan dia menambah bayaran hutang. Ini disebut dengan riba duyun, riba hutang piutang. Jadi yang namanya riba hutang piutang itu ada dua jenis gambarannya. Yang pertama adalah adanya penalti atau tambahan hutang setelah tempo akad itu berakhir. Misalkan ada seorang teman, ya, salah satunya karena dia punya usaha, dia minjem ke temannya yang lain, pinjam uang 50 juta, kemudian dengan akad nanti selama 2 tahun sudah saya lunasi. Kemudian waktu itu sudah berakhir, tempo yang dijadikan akad itu sudah berakhir, dan ternyata dia nggak bisa melunasi hutangnya ini. Nah, kemudian kawannya memberikan tambahan waktu untuk membayar, tapi dengan syarat kamu bayarnya nanti 55 juta ya. Nah, transaksi seperti ini 50 juta. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jara bihi naf'an fa riba. Karena 5 jutanya itu tambahannya itu menjadi riba. Ya. Ada juga sifat riba duyun, gambaran yang kedua itu, yaitu dari awal akadnya sudah disyaratkan tambahan utang. Ya, saya mau pinjam nih uang 50 juta untuk usaha. Ya, saya kasihkan kamu hutang ini, tapi nanti bayarnya 55 juta ya. Nah, dan tambahan ini yang disyaratkan di awal akad itu menjadi ribawiyah. Nah, selama kullu qardin jara bihi naf'an fa riba, segala macam bentuk utang piutang kalau ada manfaat atau tambahannya di sana maka terhitung riba. Maka solusinya kalau memang kita sudah ya mungkin dahulu belum tahu hukumnya apa, ya mungkin segera mungkin bisa dilunasi, kemudian tidak lagi berbaur atau berkecimpung di dunia itu, karena memang ribawiyah ini namanya sangat merugikan. Kemudian apakah kita harus menjual aset untuk melunasi itu semua? Ya, kalau memang Bapak punya kelebihan harta di sana, kalau misalkan jual satu aset atau apa, itu nggak mengurangi kekayaan dan nggak mengurangi usaha, nggak masalah. Tapi kalau memang nggak bisa, maka ya diangsur sesuai kemampuan sampai itu lunas. Ya kemudian nggak lagi berkecimpung di dunia itu, karena nggak mau kita sudah berada di dunia itu, sudah terjatuh ke dalam akad awal itu. Ya, jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita dalam melunasinya, kemudian tidak lagi dekat-dekat dengan yang namanya transaksi ribawiyah.